Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berikutnya adalah idz ja'ala fikum anbiya, ketika dia menjadikan atau mengangkat di dalam kalian para nabi. Nah, ini ada perbedaan ini ya. Ada perbedaan pendapat tentang makna fikum. Fikum itu kalau secara terjemah itu artinya di dalam kalian. Saya lebih cenderung kepada pendapatnya Imam As-Suyuti bahwa fikum bimakna minkum. Fikum itu bimakna minkum. Jadi di antara kalian. Minkum itu di antara kalian. Jadi kalau fikum itu berarti semuanya di orang-orang Bani Israel ini mempunyai jadi nabi gitu. Ya kenapa kok enggak dimaknai ya? Ya gimana, itu Al-Qur'an itu sangat tinggi bahasanya. Makanya tinggal kita ngikuti ulama aja maknanya. Jadi sebagian kecil, maksudnya minkum itu sebagian kecil. Kan ada di Al-Qur'an juga wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian kecil dari rezeki yang telah diberikan kepada kalian infakkan. Sebagian kecil aja. Jadi fikum bimakna minkum. Idz ja'ala fikum anbiya. Ya. Itu yang pertama. Maksudnya yang pertama dari bagian ini ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir maksudnya adalah setiap nabi di antara mereka meninggal dunia, maka nabi berikutnya selalu diangkat dari Bani Israel. Ini ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir. Idz ja'ala fikum anbiya, ketika Allah menjadikan atau mengangkat di dalam kalian para nabi. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap nabi di antara mereka meninggal dunia, maka nabi berikutnya selalu diangkat dari Bani Israel. Kan gitu. Enggak diangkat dari bangsa Arab, enggak kan? Selalu diangkat dari Bani Israel. Bahkan bisa dikatakan semenjak dari Nabi Ibrahim hingga masa-masa sesudahnya, para nabi dan rasul selalu diangkat dari golongan mereka saja. Luar biasa istimewa kan? Para nabi yang mulia tersebut senantiasa menyeru kepada agama Allah dan mengingatkan mereka akan hari pembalasan. Dan begitu seterusnya hingga ditutup oleh penutup nabi dari mereka. Siapa namanya? Penutup nabi di antara mereka namanya Nabi Isa ibnu Maryam. Itu penutup nabi dari golongan mereka. Sampai ada kira-kira 13 nabi. Bagian berikutnya adalah wa ja'alakum muluka. Perhatikan ayatnya, wa ja'alakum muluka, dan dia Allah menjadikan kalian sebagai muluk. Nah, tadi muluk ada perbedaan pendapat, ada perbedaan di situ, terjemah juga berbeda. Ada yang mengartikan raja, ada yang mengartikan menjadi orang-orang yang merdeka. Ya. Mana yang benar? Ya semuanya benar. Ya. Muluk itu adalah jamak dari Malik, ya, dari Malik, tunggalnya Malik. Sebetulnya makna yang lebih tepat itu memiliki diri sendiri, ya. Memiliki diri sendiri. Malik itu kan artinya memiliki, ya. Memiliki diri sendiri. Yang sebelumnya dia nggak memiliki dirinya sendiri. Nah, dijajah oleh Fir'aun, ya. Malaku anfusahum, memiliki diri mereka sendiri. Misalnya mereka tidak memiliki dirinya sendiri karena dijajah oleh bangsa Kipti atau bangsa apa? Bangsa Mesir. Dikatakan lam yamlikuna anfusahum. Lam yamlikuna anfusahum. Mereka tidak memiliki dirinya sendiri. Makanya disebut di ayat ini wa ja'alakum muluka, dan ingatlah nikmat ini, kata Allah. Ingatlah kalian dulu itu menjadi budak-budak yang tak berharga pada masa di Mesir, dijadikan budak-budak oleh Fir'aun. Sekarang sama Allah itu dijadikan orang-orang yang merdeka, memiliki diri mereka sendiri. Di dalam tafsir Ibnu Katsir
dari Ibnu Abbas, muluk itu diartikan mempunyai istri, mempunyai rumah, dan mempunyai pembantu. Jadi barang siapa yang mempunyai istri, punya rumah, punya pembantu, maka dia namanya muluk atau raja, kata Ibnu Abbas. Ada yang menafsirkan bahwa muluk ini berarti raja, meskipun tafsir ini ada yang menentang. Bahkan ada ulama yang mengatakan ini adalah tafsir yang bodoh gitu. Ada ulama yang mengatakan begitu, tapi kita jangan usah ikut-ikutan ya. Itu ada soalnya muluk itu diartikan raja dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir apalagi terkenal banget ya. Ya, dan kenyataannya memang sebagian dari mereka ini adalah seorang raja besar. Seperti siapa? Seperti Raja Tolut, Raja Daud. Nabi Daud itu kan raja, dan Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman, luar biasa ini. Kenyataannya memang begitu. Bisa dilihat di dalam kitab-kitab tafsir. Hasan Al-Basri mengatakan bahwa raja itu adalah orang yang mempunyai kendaraan, mempunyai pembantu, dan mempunyai rumah. Ibnu Abi Hatim mengatakan bahwa muluk itu adalah orang yang memiliki dirinya sendiri, mempunyai harta, dan mempunyai istri. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kana banu Israil idza kana li ahadihim khadimun wa dabbatun wa imra'atun kutiba malikan." Kata Rasulullah, dahulu Bani Israel, bila ada seseorang dari mereka mempunyai pelayan, mempunyai kendaraan, dan istri, maka ia dicatat sebagai seorang raja. Berarti kita ini semuanya raja ini, menurut siapa? Rasulullah. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum mu'afi fi jasadihi, aminan fi sirbihi, indahu quta yaumihi, faka'annama hizata lahud dunya bihadzafiriha." Barang siapa yang di pagi hari dari kalian menjumpai dirinya dalam keadaan sehat badannya, aman keadaannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan ia telah memiliki dunia dan isinya. Luar biasa. Kita bangun pagi-pagi sehat, punya makanan, terus aman, maka kita ini adalah orang yang terkaya sudah, orang yang paling kaya sedunia. Artinya apa? Kita ini semuanya kaya raya ini. Cuman karena nafsu ya, kita ini merasa miskin aja ya. Padahal sudah ada makanan, sehat, aman gitu. Kata Rasulullah ya. Wa ja'alakum muluka, dan dia menjadikan kalian sebagai muluk. Maksudnya adalah dalam tafsir yang lain, Allah telah mentakdirkan bahwa di antara kalian akan menjadi para raja. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah mereka memiliki urusan diri mereka sendiri setelah sebelumnya mereka dijadikan budak-budak Fir'aun. Imam Mujahid mengatakan maksudnya adalah kalian memiliki tempat tinggal, memiliki istri-istri dan para pelayan. Dari Abdullah bin Amr bin As dikatakan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepadanya, "Bukankah kita adalah seorang yang fakir dari kaum muhajirin?" Maka dia menjawab, maksudnya Abdullah bin Amr bertanya balik, "Apakah kamu mempunyai istri yang mengayomimu?" Maka laki-laki itu menjawab, "Betul." "Apakah kamu memiliki tempat tinggal?" Ia menjawab, "Benar." Lalu ia mengatakan, atau Abdullah bin Amr ini mengatakan kepada laki-laki itu, "Kalau begitu kamu ini adalah orang kaya karena mempunyai istri dan punya rumah. Kalau begitu kamu nggak miskin, kamu ini orang kaya," kata Abdullah bin Amr. Kemudian lelaki itu berkata lagi,
aku juga mempunyai pembantu. Maka Abdullah bin Amr berkata kepadanya, berarti kamu ini adalah seorang raja. Bagian terakhir dari tafsir ini atau dari ayat ini adalah wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin, dan dia memberikan kepada kalian apa-apa yang belum pernah dia berikan kepada seorang pun di antara umat yang lain dari seluruh alam. Tafsirnya begini, Ibnu Abbas, ini dari hadis riwayat Al-Hakim ya, yang dimaksud adalah belum pernah diberikan oleh Allah kepada umat-umat lain pada masa mereka. Menurut Al-Hakim, hadis ini sahih berdasarkan syarat Syekhon. Syekhon itu maksudnya Bukhari Muslim. Namun keduanya tidak meriwayatkannya. Yang dimaksud juga di dalam tafsir adalah, maksudnya adalah orang-orang alim di antara kalian, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling mulia di zamannya dibandingkan dengan orang-orang Yunani, orang-orang Egypt, dan bangsa-bangsa lain di dunia pada masanya. Sebagaimana firman Allah pada surah Al-Jasiyah ayat 16. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Dan sungguh telah kami berikan kepada Bani Israel Alkitab, kekuasaan dan kenabian, serta kami berikan kepada mereka rizki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka atas sekalian alam atau atas bangsa-bangsa lain di dunia pada masanya. Ayat yang serupa dengan surah Al-Jasiyah tadi bisa dilihat di surah Al-Baqarah ayat 47 atau Al-A'raf ayat 138 dan 140. Adapun umat Muhammad, maka tentu lebih mulia dari mereka dan lebih utama di sisi Allah dibanding mereka. Kenapa? Karena umat Muhammad SAW syariatnya ini lebih sempurna, jalannya lebih lurus, nabinya lebih mulia, kerajaannya lebih besar, rizkinya lebih berlimpah, harta dan anaknya lebih banyak, kejayaannya lebih kekal. Sebagaimana kata Allah di surah Al-Imran ayat 110 yang terkenal, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas, Abu Malik dan Sa'id bin Jubair, mereka berkata tentang makna apa tadi bagiannya, wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Maka khitab yang dimaksud kum tadi, wa atakum, dan dia memberikan kepada kalian. Maksudnya kum di situ orang kedua yang dimaksud itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan Bani Israel menurut Ibnu Abbas, Abu Malik dan Sa'id bin Jubair. Ibnu Abbas ini pakar tafsir ya dari kalangan sahabat. Jadi bukan mereka sebetulnya, kata Ibnu Abbas. Pendapat lain mengatakan bahwa maksudnya adalah apa-apa yang diturunkan Allah kepada mereka, yaitu manna, salwa, naungan awan apabila mereka lagi berpergian, atau hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan hukum alam atau sunnatullah. Ya, kan ajaib-ajaib yang diberikan Allah kepada mereka yang tidak diberikan kepada yang lain. Ini adalah yang dimaksud pada bagian ini, wa atakum tadi, wa atakum ma lam yu'ti hadam minal alamin, sebagai suatu kekhususan buat mereka. Nah, bagian yang terakhir adalah apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Al-Maidah ayat 20 ini. Ini yang bagian yang penting. Kata Allah, faja'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan kisah itu atau seperti itu peringatan
pada mereka di masa itu dan untuk mereka yang datang kemudian atau di kemudian hari, wa mau'izatan lil muttaqin, dan mau'izah atau pelajaran yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, Allah menjelaskan 3 nikmat yang luar biasa kepada Bani Israel. Itu yang pertama. Apa itu? Dalam ayat ini disebutkan bahwa para nabi diangkat dari golongan mereka sangat banyak. Yang kedua, mereka dibebaskan dari penjajahan Fir'aun sehingga menjadi orang-orang yang merdeka. Yang ketiga, diberikan banyak hal yang tidak diberikan kepada umat yang lain pada masanya. Makanya kata Musa, uzkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah, jangan sampai lupa kalian, kata Musa kepada mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, karena kisah ini direkam di dalam Al-Quran, maka hal ini adalah pelajaran bagi manusia agar tidak lupa dengan nikmat Allah. Itu yang penting, agar tidak lupa dengan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Ayat yang serupa sebetulnya dengan ayat ini bisa dilihat di surah Fatir, yang bukan untuk Bani Israel ya, tapi untuk seluruh umat manusia. Di dalam surah Fatir, surah Al-Imran ayat 103 dan Al-A'raf ayat 69. Itu yang kedua. Berikutnya, kebanyakan manusia apabila disebutkan kebaikan kedua orang tuanya, terutama ibunya, maka ia akan meneteskan air mata karena ingat betapa besarnya jasa ibu terhadap dirinya. Nah, sekarang kalau kita sebutkan kepada diri kita akan nikmat-nikmat Allah, nah bisakah kita seperti itu? Bisakah kita meneteskan air mata ketika disebutkan kebaikan Allah kepada kita? Bukankah Dia yang menciptakan bumi tempat kita ini berpijak? Bukankah Dia yang menciptakan bapak ibu kita, termasuk diri kita sendiri? Bukankah Dia juga yang memenuhi segala kebutuhan kita? Bukankah Dia yang memberi kita kehidupan, makanan, minuman, dan udara yang kita hirup setiap hari, dan lain sebagainya? Mampukah kita menghitungnya? Tentu saja jawabannya tidak. Jangankan menghitung setahun, sedetik saja kita tidak akan mampu menghitungnya. Ya, sedetik saja kita nggak akan sanggup menghitungnya. Misalnya apa? Nikmat tidur, nikmat bernafas, makan, minum, bisa berjalan, melihat, bisa mendengar, berbicara. Betapa banyak orang yang nggak dapat nikmat kayak gini. Coba kalau dirupiahkan itu jadi berapa itu? Nah, sudah berapa rupiah oksigen atau udara yang kita hirup selama kita hidup ini? Nah, kalau kita umur 40 tahun, coba dihitung. Saya pernah hitung-hitungan itu ya, hitung-hitungan secara kasar dengan harga oksigen ya. Singkatnya itu, kalau kita hidup 60 tahun sekitar 5 triliun. Tapi itu ribet ya, harus pakai tabung kemana-mana ya. Dan itu nggak bisa bebas. Coba kalau kita bebas seperti ini, nggak usah pakai apa-apa, nggak bisa kita hitung nih, dari udara yang kita hirup saja. Misalnya lagi, mata kita yang bisa berkedip ini, mata kita yang bisa berkedip ini, sudah berapa kedipan semenjak kita hidup? Kalau dirupiahkan berapa ini? Berapa banyak orang yang nggak bisa berkedip matanya? Maka Imam Al-Ghazali memberikan nasihat kepada kita semuanya, 4 cara bersyukur. Nah, ini yang penting, 4 cara bersyukur menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Maksudnya adalah sadar dan yakin sepenuhnya bahwa nikmat yang kita dapatkan adalah dari Allah. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Dengan lisan ini minimal dengan membaca Alhamdulillah,
minimal dengan membaca alhamdulillah. Bahkan kalau kita dapat sesuatu yang nggak enak, kita juga disunnahkan membaca alhamdulillah. Bukankah alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah atas segala keadaan. Menurut kita nggak enak, tapi menurut Allah itu baik bagi kita. Ya, makanya selalu bersyukur dengan lisan minimal. Yang kedua, yang ketiga apa? Bersyukur dengan perbuatan. Maksudnya bagaimana? Bahwa nikmat yang kita terima itu haruslah digunakan untuk hal-hal yang baik menurut Allah. Jangan sampai nikmat yang kita dapat itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Yang keempat adalah cara bersyukur yang keempat adalah menjaga nikmat tersebut dari kerusakan. Ya, menjaga nikmat tersebut dari kerusakan. Bila kita dikasih nikmat sama Allah, ya misalnya apa ya, nikmat rumah atau apalah, sepeda misalnya gitu ya, dijaga supaya nggak rusak. Ya, ini namanya bersyukur. Jadi ini harus menjadi satu kesatuan. Hatinya bersyukur, lisannya bersyukur, perbuatannya bersyukur, dan dijaga nikmat itu supaya terhindar dari kerusakan. Ini adalah 4 cara bersyukur menurut Imam Al-Ghazali. Jangan cuma bersyukur alhamdulillah gitu aja. Itu nggak cukup. Itu hanya bagian kecil dari nikmat, dari bersyukur ya. Kalau kita terangkan bersyukur dengan lisan ini sudah nggak selesai-selesai. Minimal aja, minimal alhamdulillah. Tapi gak cukup dengan itu. Nah, terakhir sekali adalah sering-seringlah membaca doa bersyukur. Misalnya dari Al-Quran, bisa dilihat di surah An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Wahai Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal baik yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Saya kira ini ya, dari tafsir Al-Maidah ayat 20. Saya catat-catat di sini sampai berlembar-lembar ya, hanya tafsir dari Al-Maidah, satu ayat Al-Maidah ayat 20. Ya, ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, monggo. Namanya atau cara membaca? Namanya ini adalah idgham mimi, ya, atau idgham mutamassilain. Oh, bacanya sama, tapi tetap harus tertulis ya, nggak boleh hilang gitu. Kalau hilang nanti nggak boleh hilang. Artinya sangat berbeda, gak ada artinya, gak ada artinya. Bahkan apa wa'ataku gak ada. Jadi wa'ataku itu kan harus terputus ya. Itu adalah kata tersendiri. Ada di situ ada 3 kata sebetulnya. Ada wa, ada ata, sama kum. Ada 3 kata di situ. Ada wa sama ata. Wa itu dan, ata itu dia memberikan, kum itu kalian. Jadi kalau mimnya hilang jadi ku. Apa itu ku? Kalau bahasanya nggak dihilangkan begini. Kalau terkait sama bacaan ya, seakan-akan dianggap hilang. Tapi nggak hilang. Seakan-akan mim yang pertama dianggap hilang, itu boleh. Ya seakan-akan ya, bukan hilang ya. Nah, itu boleh. Jadi nggak usah dilihat tuh mim yang pertama kalau baca. Langsung aja lihat mim yang kedua, udah cukup ya untuk membaca. Tapi tidak boleh hilang, harus tetap ada. Itu cara membaca. Namanya idgham mutamassilain. Jadi bertemunya 2 huruf yang sama dalam satu tempat ya. Atau lebih khusus lagi hukum mimnya idgham mimi. Ya. Itu bacanya dipanjangkan ya, karena ada mim tasdid. Mudah-mudahan dari surah Al-Maidah, dari tafsir surah Al-Maidah ayat 20 ini memberikan pelajaran bagi kita ya, bisa menjadi penyemangat kita dalam
belajar dan kemudian menjadi penyemangat kita dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah, dan mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita dan keluarga kita khususnya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.